Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Sudah lama banget aku nggak bikin sebuah eh, konten cerita. Ya, bodo amat, gak ada yang nonton juga. Oke, jadi dalam cerita kali ini aku akan menceritakan sebuah radio tua. Ya, jadi ada seorang anak yang menemukan radio tua di sebuah rumah, yaitu peninggalan almarhum kakeknya, dan ada hal ganjil yang terjadi di radio itu. Ada apakah dengan radio itu? Mari kita masuk ke ceritanya. Jadi di sebuah desa di lereng Gunung Sumbing pada tahun 1983. Sebut saja ada namanya Roni, seorang anak laki-laki berusia belasan tahun yang baru saja pindah bersama ayah dan ibunya dari Semarang untuk pindah ke rumah tua peninggalan almarhum kakeknya. Rumah yang cukup tua tapi masih layak untuk ditinggali. Dinding rumah yang terbuat dari papan kayu bahkan ada beberapa yang sudah lapuk. Mau gak mau, Roni dan kedua orang tuanya harus menempati rumah ini karena masalah yang tidak jelas dalam cerita. Rumah ini berada di sebuah desa kecil di lereng Gunung Sumbing, yang jauh dari jalan besar, bahkan suara mesin atau knalpot kendaraan nggak terdengar di sini. Jadi bisa dibayangin kan, sesunyi apa desa ini guys. Di rumah ini, Roni mendapatkan kamar yang ada di ujung lorong belakang. Dan di pojok kamarnya, ada pintu kecil yang tembus menuju ke gudang tua. Malam pertama di rumah itu, karena gak bisa tidur, akhirnya Roni coba masuk ke dalam gudang itu. Karena dari awal masuk ke rumah itu, dia sangat penasaran dengan isi dari gudang itu. Sesampainya di gudang, dengan pintu yang sudah reot, Roni bersusah payah untuk masuk ke dalam. Banyak sekali debu tebal, sarang laba-laba di sudut, kanan kiri tumpukan kardus tua, dan sebuah radio. Iya, Roni menemukan sebuah radio tua berukuran besar buatan Jerman Timur bertuliskan Volksempfänger. Nggak tahu gimana bacanya guys. Yang masih samar terbaca di bodinya. Ada noda hitam gosong di bagian atas seolah pernah terbakar. Roni pun berpikir ini barangkali adalah radio peninggalan kakeknya. Dia pun coba memutar knob volume tapi ternyata radio itu mati. Dia bawalah radio itu ke kamar. Ya cuma sekedar hiasan pikirnya. Saat dia berbalik hendak tidur, samar-samar terdengar suara ketukan lembut dari dalam radio. Roni menatap benda itu lama-lama. Mungkin pikirnya tikus atau cuma halusinasi karena dia kelelahan setelah beberes karena kepindahannya. Tapi saat Roni mematikan lampu dan berbaring, dari radio itu keluar suara lirih tembang Jawa kuno. Leri ler, leri ler. Pelan, nyaris seperti bisikan. Roni kaget, radionya nggak tersambung listrik. Tapi terdengar suara perempuan Jawa yang melakukan tembang dolanan, diiringi suara gamelan. Pas setelah lagu selesai, terdengar suara penyiar perempuan pelan, seolah dari balik radio itu. Siaran malam ini untuk yang belum sempat pulang. Di situ Roni gemetar hebat, menatap radio itu lama-lama sebelum berani matikannya, walaupun dia tahu radio itu nggak pernah hidup sejak tadi ketika Roni mulai pertama kali menemukannya. Besok paginya, Roni masih terdiam di dalam kamar menatap ke arah radio itu. Waktu itu ayahnya udah pergi ke pasar. Ibunya lagi sibuk masak di dapur. Lah, ini anak kurang ajar banget ya. Orang tuanya udah pada kerja semuanya, dia masih tidur. Roni terdiam di kamarnya, menatap radio tua yang dia letakkan di atas meja belajar reotnya. Semalaman dia gak bisa tidur. Oh, gak bisa tidur. Kirain dia
Kirain dia anak yang nggak mau bekerja, males-malesan. Oh, tidak ya. Oke, lanjut. Suara tembang Jawa dan bisikan penyair perempuan itu masih terngiang di telinganya. Tapi, pagi ini, radio itu diam membisu. Seolah kejadian semalam hanya mimpi, guys. Akhirnya setelah makan siang, Roni iseng tanya sama ibunya. Bu, radio kakek yang di gudang dulu sering dipakai kan? Ibunya kaget. Terus lihat ke Tony dengan Roni ketatapan aneh. Radio itu sudah lama rusak. Sejak bapakmu kecil pun nggak pernah dipakai lagi. Kenapa, Ron? Ah, enggak, Bu. Semalaman aku dengar suara dari radio itu, Bu. Wajah ibunya langsung berubah pucat. Tangan yang lagi fokus memasak mendadak terhenti, guys. Kamu jangan iseng sama barang lama, Ron. Ada sebabnya. Kenapa radio itu disimpan di gudang? Waktu bapakmu kecil, radio itu radio itu juga pernah nyala sendiri. Tengah malam. Padahal nggak dicolok listrik. Roni pun lanjut bertanya. Apa isinya, Bu? Ah, tembang Jawa, suara perempuan. Warga dulu bilang, itu radio arwah. Udah, jangan dibahas lagi. Bentar kelilipan. Aduh, bentar ya guys. Malam pun datang. Waktu itu listrik lagi padam. Hal ini udah biasa terjadi di desa itu. Dan tiba-tiba, radio itu menyala, guys. Lampu kecil di depannya berkedip merah samar. Knob volume yang berputar perlahan dengan suara krek, 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 krek. Seolah kayak ada tangan gak kasat mata memutarnya dari dalam. Dan lagi-lagi, tembang itu kembali terdengar. Heriler, leriler, tandurewe sumiler. Suara gamelan menyertai, mengalun jauh seperti dari dasar bumi. Lalu, setelah tembang berakhir, suara perempuan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Siaran malam ini untuk yang belum sempat pulang. Sejenak di situ hening semuanya. Terus samar-samar terdengar bisikan. Upainem gang belik. Roni terkejut. Upainem, penjual tempe di pasar desa yang tiap pagi lewat depan rumahnya. Apa maksudnya? Dan ternyata besok paginya, guys, gemparlah desa. Bu Painem ditemukan tewas mengambang di sumur belakang rumahnya. Dengan mata melotot terbuka lebar menatap ke langit. Seperti Bu Painem melihat sesuatu sebelum meninggal. Tubuhnya kaku di situ. Desa geger. Orang-orang pada berbisik ketakutan. Roni pucat. Dia cuma bisa berdiri di balik pagar melihat ke kerumunan warga di depan rumah Bu Painem. Dia ingat betul, semalaman dia dengar radio itu menyebut nama Bu Painem. Kenapa bisa sama? Roni masih berdiri di pinggir jalan. Matanya mengarah ke kerumunan warga di depan rumah Bu Painem. Roni pun pergi dari kerumunan warga saking takutnya. Dia berlari dan berlari sampailah dia di Pasar Wage. Dia pengen menenangkan pikirannya, mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini cuma kebetulan. Nah, pas ketika di pojokan pasar, Roni lihat ada sosok kakek renta duduk di tikar lusuh, wajahnya penuh dengan keriput. Matanya cekung menatap Roni lama, sangat lama. Kulihat
Kau dengar siaran itu, nak? Kakek itu tersenyum. Tapi senyumnya aneh, guys. Radio dari gudang itu, barang wingit itu, barang kiriman dari zaman Jepang. Kamu harus hati-hati, nak. Arwah dari gelombang malam suka menyebut nama manusia hidup. Kalau sudah disebut, nyawanya dipanggil. Sebelum Roni sempat bertanya lagi, kakek itu sudah hilang di tengah kerumunan pasar. Roni di situ berdiri kaku, dadanya berdegup kencang. Ini apa ini? Masih dengan pikiran yang kalut dan ketakutan datanglah teman Roni bernama Ratih. Ron, Ron, aku nyari kamu kemana aja? Tahu kabar Bu Painem kan? Warga bilang, ini bukan kematian biasa, Ron. Kemarin dia cerita di pasar. Malam sebelumnya, dia dengar suara tembang Jawa dari dalam sumur. Aku juga pernah dengar cerita, Ron. Dulu, waktu RRI, Temanggung kebakaran tahun 72, ada penyiar perempuan yang siaran tengah malam. Siarannya katanya nggak selesai. Dan sejak itu, tiap malam Jumat Kliwon, ada siaran aneh lewat radio-radio rusak. Katanya dia lagi cari orang yang belum pulang ke dunia arwah. Di situ Roni tersadar. Radio tua itu menyala di malam Jumat Kliwon dan menyebut nama Bu Painem. Dan kini mati tenggelam di sumur. Setelah mendengar cerita Ratih, Roni berinisiatif untuk membuang radio tua itu. Tapi kata Ratih, kalau memang itu radio arwah, membuangnya nggak semudah itu. Bisa-bisa malah marah dan Roni yang bakal dipanggil berikutnya. Malam pun datang. Dan seperti yang diduga Roni, radio itu menyala lagi. Tembang lir-ilir, mengalun sendu, dan gamelan bergema lirih. Setelah jeda panjang, suara perempuan itu terdengar lagi. Siaran malam ini untuk yang belum sempat pulang. Hening. Lalu bisikan itu datang, pelan dan jelas. Mbah Mulyono, dukun kerajaan. Roni lagi-lagi tersentak kaget. Mbah Mulyono, dukun tua desa ini. Roni tahu dia tuh harus memperingatkan sang dukun malam ini juga sebelum arwah radio itu menjemput arwahnya, nyawanya. Tapi kalau dia bilang, apa mungkin Mbah Mulyo bakal percaya? Malam itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Roni udah gak tahan lagi, dia kenakan jaket lusuhnya, warisan kakeknya dengan berbekal senter. Dia pun memberanikan diri untuk keluar rumah menemui Mbah Mulyo. Jalanan ke arah dukuh kerajaan hanya bisa dilewati pejalan kaki. Kabut begitu tebal, jarak pandang gak lebih dari 3 meter. Setiap langkah Roni terasa berat. Sunyi mencekam. Hanya suara desir angin dan bunyi daun pisang bergesekan. Sesekali, lolongan anjing hutan menggema dari kejauhan. Tiba-tiba, Roni mendengar ada suara langkah kaki di belakangnya. Berat dan langkahnya seperti diseret. Roni menoleh cepat, tapi gak ada siapa-siapa di sana. Roni mencium bau anyir tanah basah menyengat hidungnya seperti bau dari radio tua itu. Dan tanpa diduga, dari balik kabut, sosok samar itu muncul. Tingginya 2 meter, rambut panjang menjuntai menutupi wajah. Pakaiannya putih kusam, compang-camping. Kakinya gak menjejak tanah, melayang pelan. Apakah ini sama kayak kuntilanak gak sih? Bukan ya. Apa sih kalau kayak gini? Saking takutnya, melihat hal itu,
Tubuhnya dingin, gak bisa digerakkan sama sekali, kayak lumpuh. Saking takutnya si Roni ini. Sosok itu berhenti di tengah jalan, mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya rata, gak ada mata, gak ada hidung, cuma kulit kosong seolah ditutupi kain putih ketat. Dari celah tipis mulutnya, perempuan itu berkata, "Siaran malam ini untuk yang belum sempat pulang." Roni berteriak kencang di situ. Ah, badannya yang awalnya kaku tiba-tiba bisa digerakkan. Dia pun lari terbirit-birit menembus kabut. Dia lari dan lari tapi naasnya sosok itu melayang mengikutinya perlahan. Setelah berlari cukup jauh, akhirnya Roni sampai di rumah Mbah Mulyono, dukun sesepuh itu. Rumahnya terbuat dari dinding anyaman bambu tebal. Pintu terbuka setengah, lampu teplok remang-remang tergantung di dalam. "Mbah, Mbah Mulyo, Mbah Mulyono, Mbah, buka Mbah!" teriak Roni saat itu. Takut membangunkan sosok mengerikan tadi, Mbah Mulyono muncul dari balik tirai dan berkata, guys, tanpa diduga, Mbah Mulyono ternyata sudah tahu. "Wes ngerti aku le, aku wes krungu kabare. Radio wingit kuwi urip maneh kan?" Roni mengangguk dengan napas masih tersengal. "Saya dengar nama panjenengan disebut Mbah di radio itu, Mbah." Mbah Mulyono menarik nafas dalam-dalam. "Berarti waktuku sudah dekat." Roni kaget di situ. Enggak, Mbah. Aku mau selamatkan Mbah. Kita bakar radio itu. Kita kubur jauh-jauh, Mbah." Tapi Mbah Mulyono menggeleng pelan. "Barang gaib tidak bisa dibuang semua kita, nak. Siapa yang berhutang dengan jagat arwah harus membayarnya. Saya orang lama. Dulu saya adalah penyiar siaran malam RRI kota ini. Tahun 72. Waktu kebakaran itu. Perempuan itu Sri Lestari. Iya, penyiar cantik yang tewas dalam peristiwa kebakaran itu. Dia tidak tenang. Sekarang menyeret nama-nama yang lama. Dan saya adalah salah satunya." Dari luar rumah, suara tembang lirih mengalun. "Leri ler, leri ler." Di luar rumah, Roni melihatnya. Sosok perempuan berambut terbakar, kulitnya gosong mengelupas, berdiri mematung di bawah pohon jambu air. Matanya kosong, mulutnya menganga, dari bibirnya mengalun suara gamelan samar. "Siaran malam ini untuk yang belum sempat pulang. Saya harus membayar hutang lama ini, Le," kata Mbah Mulyono. "Sri Lestari, harusnya saya bisa menyelamatkannya malam itu," kata Mbah Mulyono yang kemudian menceritakan kilasan peristiwa kebakaran itu. Roni kaget. "Jadi panjenengan penyebab kematiannya, Mbah?" Mbah Mulyono mengangguk. "Secara tidak langsung, saya yang membunuhnya. Saya yang menjebaknya agar malam itu dia bisa menggantikan saya. Siaran malam," kata Mbah Mulyono penuh penyesalan, yang mengaku tentu gak menyangka kalau peristiwa kebakaran itu akan terjadi. Hingga tiba-tiba Rati datang memecah cerita Mbah Mulyono. Rati berdiri di luar rumah Mbah Mulyono. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kacat, guys. Ron, Ron, aku dengar suara di kamarku. Dari radio butut Bapak. Radio itu
nggak menyala. Tapi malam ini tembang Jawa itu muter dan suara perempuan itu nyebut namaku. Namaku, Ron. Apa? Roni menarik Rati masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Nama Rati disebut. Berarti giliranmu berikutnya, Nduk, kata Mbak Mulyo lirih. Rati di situ nangis kebat karena emang dia ketakutan. Aku aku gak ngerti apa-apa, Ron. Aku cuma dengar suara Sri Lestari itu. Katanya katanya aku juga harus pulang. Tiba-tiba radio tua di pojok rumah Mbah Mulyono berderit menyala sendiri. Lampu merahnya berkedip, suara statis mendesing menusuk telinga. Siaran malam ini untuk yang belum sempat pulang. Lalu, suara lirih menggumam. Rati, dari Gang Waringin, Rati, giliranmu. Ah, enggak. Rati menjerit dari balik jendela, kabut tebal menyusup masuk mengiringi ruangan dengan hawa dingin dan bau sangit kayu terbakar. Perlahan, di sudut ruangan, sosok yang diduga adalah arwah Sri Lestari muncul. Kamu harus siaran malam ini, gantikan aku, ah. Seperti itu, guys. Rati ketakutan. Enggak. Aku nggak mau. Jangan bawa aku, teriak Rati. Mbah Mulyono bangkit, mengangkat tongkat kayu jati dan berkata, Mbok Sri, saya yang salah. Saya yang tanggung jawab. Jangan ambil bocah ini. Sentak Mbah Mulyono dengan suara bergetar. Sosok itu menatap Mbah Mulyono. Perlahan tersenyum ngeri dan hilang. Lenyap bersama kabut yang tersedot keluar jendela dan setelah itu, radio mati seketika. Roni bilang ke Mbah Mulyo, apakah ada cara untuk menghentikan teror ini? Dan kata Mbah Mulyo, ada guys. Yang kemudian menjelaskan satu-satunya cara mengakhiri ini yaitu dengan membakar radio itu di pasar lawas. Rati membelalak mendengar kata Mbah Mulyono menyebut pasar lawas. Dia tahu bahwa di sini tidak ada satu orang pun yang berani pergi. Pasar lawas adalah sebutan untuk bekas pasar Wage yang lama sebelum dipindahkan di tempat sekarang. Sudah menjadi cerita turun-temurun bahwa lahan bekas pasar Wage itu dipercaya sebagai pasar arwah atau pasar setan dan konon itulah alasan mengapa pasar Wage dipindah pada tahun 1920. Mbah Mulyo bilang, hanya ada dua pilihan. Kalau berhasil selamat, kamu akan gila. Kalau tidak, ya mati. Seperti contohnya adik dari Mbah Mulyono. Adiknya memang selamat, tapi setelah itu 16 tahun sisa hidupnya habis dalam pasungan sampai meninggal. Raganya mungkin di sini, tapi jiwanya terjebak di sana. Awalnya, keberanian Roni sempat meluntur mendengar penjelasan soal pasar lawas itu. Namun dengan sisa-sisa nyalinya, Roni malah berkata, kita bakar aja siang-siang, Mbah. Katanya dengan lugu, bakar siang dong. Mbah Mulyono menjelaskan bahwa bukan pasar lawas itu yang dimaksud, tapi dunia lain dari pasar lawas itu. Sama-sama pasar, beroperasinya juga sama-sama hari Wage. Tapi yang satu bukanlah pasar yang berasal dari dunia manusia. Terang Mbah Mulyono seraya menoleh ke arah kalender tertempel di dinding rumahnya. Menunjuk satu kolom hari dan tanggalnya. 3 hari lagi. Mbah Mulyono menjelaskan bahwa dunia lain dari pasar lawas atau pasar arwah itu hanya ada setiap 40 hari sekali.
yakni pada hari Senin Wage, dan hari itu akan jatuh terhitung 3 hari dari sekarang. 3 hari kemudian, di malam Selasa Kliwon, hari ini adalah hari di mana konon gerbang pasar arwah terbuka. Dan telah diputuskan bahwa malam ini Mbak Mulyono, Rati, dan Roni berangkat menuju Pasar Lawas dengan membawa radio-radio tua itu yang telah dibungkus kain kafan usang beraroma minyak serimpi milik Mbah Mulyono. Jalan menuju Pasar Lawas gelap banget. Melewati kebun kopi, gak ada penerangan sama sekali di sepanjang jalan. Cuman obor yang ada di tangan mereka. Sampailah mereka di gerbang Pasar Lawas. Mereka pun berhenti tepat di depan gerbang itu. Mbah Mulyono berkata, "Nanti, seandainya saya tiba-tiba hilang, segera kalian semua keluar ya. Tugas kalian hanya membakar radio ini. Urusan Sri Lestari, biar biar saya menghadapi," kata Mbah Mulyo saat itu. Rati dan Roni mengangguk patuh. Tepat tengah malam, hingga waktu pun terasa terhenti dan semua berubah dalam satu tarikan nafas. Roni dan Rati pun kaget. Untung Mbah Mulyono siap menghalaunya. "Kalau takut, menunduk saja. Pokoknya tujuan kita adalah pohon trembesi di pojokan itu. Di pojokan itu ya," bisik Mbah Mulyono. Suasana di pasar itu terlihat ramai. Lapak kayu, ada penjual dan pembeli, tapi mereka bukan manusia. Rati mencengkram lengan Roni erat-erat, berjalan mengekor di belakang Mbah Mulyo. Para pedagang di pasar arwah itu yang tentu bukanlah manusia. Mereka berdiri, kaku dan pakaiannya seperti kain gelap usang. Wajah-wajahnya rata, polos tanpa tangan, polos tanpa mata, hidung atau mulut. Hanya kulit kosong mengilat seperti topeng dari kulit manusia. Hingga tiba-tiba, jantung Roni Rati dan kakek Mulyono seperti terhenti karena mendengar suara dari samping mereka yang berkata, "Akhirnya kalian sampai di sini juga." Lengan mereka ketika berhenti, dan entah apa yang dirasakan, mereka menoleh ke arah suara itu. Terlihat kakek tua yang anehnya berwajah wajar, nggak seperti penghuni pasar arwah yang lain. Orang itu tersenyum dan berkata sekali lagi, dan kali ini sepertinya menunjukkan kata-kata itu kepada Mbah Mulyono. Dengan dialek Jawa sambil tersenyum, pria tua itu mengatakan, "Jangan sampai ada yang seperti aku lagi." "Sampean iso kok mas, sampean iso," kata pria tua itu, yang seketika membuat Mbah Mulyono terpekik. "Broto, loh, wajahmu, wajahmu kok wis setua iki?" Balasnya. Mbak Mulyono seakan gak percaya, dia menyadari wajah pria tua itu ternyata adalah mendiang adiknya, yang diceritakan pernah hilang di pasar arwah itu. "Sudah, kalian segera ke sana. Semua sudah terlanjur. Semoga diberi keselamatan," kata adik Mbak Mulyono yang bernama Broto itu. Sementara Roni tampak kaget karena dia juga mengingat kakek tua itu ia pernah bertemu dengannya tempo hari di pasar Wage. Waktu itu dia mengingatkan Roni untuk berhati-hati dengan radio tuanya sebelum tiba-tiba hilang di tengah kerumunan pasar Wage pagi ini. Arwah ini, dia pun segera mengajak Roni dan Ratih untuk kembali berjalan. "Ayo, ayo, wis cedak," sentaknya. Dan perjalanan menuju pohon trembesi ternyata tak semudah yang mereka kira. Mereka dihadapkan dengan berbagai suasana di pasar arwah itu. Salah satunya bau daging mentah busuk yang menjadi penanda ada lapak-lapak penjual daging dengan semua pedagangnya yang bertanduk. Di antara pemandangan tak lazim itu, muncul seorang perempuan muda dengan leher berputar 180 derajat.
Gaun tidurnya sobek-sobek, menatap dari balik tiang kayu di depannya. Di antara nambahnya suasana pasar, terdengar suara gamelan mengalun pelan, mengiringi kabut yang turun menebal, hingga menutupi salah satu sosok bocah mengerikan di situ. Sepertinya sudah saatnya mereka kembali berjalan, tapi ternyata belum. Angin di situ tiba-tiba datang kencang dan menyapu kabut, dan suara gending gamelan itu berganti dengan suara derap langkah kaki yang berderu. Prep, 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 prep. Terlihat bayang dari kejauhan, berlari menghampiri ke arah mereka dan srek, srek, dia berhenti. Seorang laki-laki tua mengenakan seragam militer tempo dulu. Setengah wajahnya hangus terbakar, tersenyum bengkok ke arah mereka. Welcome of the drunk mart. Sentak. Tentara berperawakan Eropa itu yang kemudian berbalik dan lari menghilang. Rati menjerit lirih. Ron. Tubuhnya menggigil hebat. Jangan lari. Please, jangan lari. Bisik Roni. Rati pun memilih untuk menunduk. Memegang erat lengan Roni seraya terus berusaha untuk berjalan. Hingga akhirnya, setelah dengan segala rupa kengerian, sampailah mereka di tengah pasar. Di hadapan pohon besi berdiri sosok yang ditengarai adalah Sri Lestari itu. Tubuhnya gosong hangus, rambutnya terbakar separuh, gaun siaran RRI melekat sobek-sobek di kulit yang mengelupas. Letakkan radio itu, bisik lirih Mbah Mulyono. Suara gamelan samar bergema dari balik kabut. Roni menaruh radio tua itu, segera para arwah pasar berkumpul melingkar. Berbisik dalam bahasa yang gak mereka ketahui. Tiba-tiba, dari balik lapak, sosok arwah baru muncul. Laki-laki tua bungkuk, mengenakan camping bambu lebar. Matanya kosong. Lidahnya menjulur panjang hingga ke dada. Tangannya membawa timbangan kuningan berkarat. Sepertinya dia adalah penjaga pasar setan ini. Yang bakar harus membayar harga, desisnya serak. Ora, cukup radio iki, teriak Mbah Mulyono. Penjaga menggeleng lambat, dan setelah itu kembali berkata, nyawa atau suara, hah? Rati terjatuh lemas. Roni maju, tapi tubuhnya gemetar dan akhirnya ikut terhuyung juga. Roni dan Rati roboh tak sadarkan diri. Aku wae. Wes, aku wae. Ojo bocah loro iki. Mbah Mulyono dengan lantang namun terbata. Hingga tiba-tiba, sosok Sri Lestari yang berdiri di depan pohon terbesi itu berkata, cukup, dia sudah membayar. Biarkan mereka pergi malam ini. Siaran terakhir selesai. Semua arwah perlahan mundur. Pasar menghilang, ditelan kabut. Pohon terbesi hilang bersamaan dengan radio tua yang meledak menjadi abu. Azan subuh berkumandang, mereka pun terbangun di tengah lahan terbengkalai itu. Gerbang pasar arwah itu sudah kembali tertutup. Namun, gak ada Mbah Mulyono. Roni dan Rati berteriak memanggil, dan memang nyatanya gak ada pria tua yang sudah menjadi penolong itu. Mbah Mulyono, Mbah Mulyono, Mbah. Yang tersisa hanyalah sisa-sisa terbakarnya 3 radio tua yang seakan-akan menyiratkan pesan. Semua ini bukanlah mimpi. 10 tahun telah berlalu sejak malam kelam di pasar setan, di mana radio Wingit itu terakhir kalinya memutar siaran kematian. Mbah Mulyono yang dikatakan sempat hilang ternyata kembali pulang. Namun dengan pribadi yang sangat berbeda,
Dia ditemukan 2 hari setelah kejadian di Pasar Wage atau Pasar Baru. Linglung di area lapak bolu pecah. Wilayah pedagang barang pecah belah. Sangat aneh, Mbak Mulyono pulang dengan perangai keibuan. Wandu gendeng, kata orang Jawa alias banci. Gila, dia juga agresif, kerap menyerang orang tanpa alasan dan gemar membunuh binatang seperti kucing dan anjing. Tapi di sisi lain, ada yang cukup membekas bagi orang di sekitarnya, yaitu nyanyian Mbah Mulyono setiap malam, yang mana dia selalu menyanyikan tembang Megatruh, sebuah jenis nyanyian macapat bahasa Jawa, dengan lirik-lirik yang menceritakan tentang perginya nyawa dari tubuh manusia, selaras dengan judulnya, Megatruh. Megat artinya pisah, pisahnya, pergi, dan roh, nyawa, jiwa, sukma. Banyak orang bilang roh Mbah Mulyono telah tertukar di pasar arwah. Dia nggak pernah pulih sampai berakhir di rumah sakit jiwa. Dan meninggal di sana pada umur 97 tahun. Dari semua waktu itu turut masuk di pasar arwah mungkin hanya Roni dan Ratih yang berhasil benar-benar pulang. Walaupun membawa trauma yang mendalam dan nggak terlihat. Ratih memilih pergi keluar Jawa untuk mengatasi traumanya pasca kejadian itu. Kabar Ratih di sana menjadi perawat anak-anak di sebuah panti asuhan. Sedangkan Roni, dia justru menjadi penyiar radio. Dan siapa sangka, Roni malah menjadi terkenal dan suaranya selalu ditunggu-tunggu oleh para pendengarnya dalam beberapa program. Dan inilah cerita berjudul Siaran Terakhir karangan R. Agil Saputra. Cerita pun berakhir. Wow, uh, turut berbelasungkawa untuk almarhum Mbah Mulyono. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke guys, jadi itu tadi cerita dari R. Agil Saputra. Bagaimana menurut kalian? Apakah cerita ini horor atau B aja atau gak penting untuk didengarkan? Tulis komen kalian di kolom komentar. Oke guys, jadi cukup sekian ceritaku hari ini. Kalau kalian emang gak suka, di dislike aja. Kalau kalian suka, di subscribe guys. Tapi kalau emang gak mau subscribe, it's okay, nggak apa-apa, jempolnya aja. Udah gitu aja, mau lanjut maling saya. Bye.